Assalamualaikum sahabatku yang di channel edukasi, gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu yang di mana saja berada di seluruh Indonesia. Sekarang ini kita akan berbagi soal pembahasan SBMPTN 2022 yang mana kita fokus di pembahasan UTBK yang Soshum, teman-teman ya. Ini versi terbaru dan prediksi soalnya. Di sini yang Soshum kita tahu adalah kita membahas yaitu mata terpelajaran ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, dan matematika juga ada teman-teman yang kita akan pelajari nih. Nah silakan teman-teman jangan sampai skip videonya karena ada informasi yang sangat kami selipkan nanti di akhir-akhir atau di tengah-tengah videonya juga. Ada juga file gratisnya nanti kami selipkan di tengah-tengah video ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soal nomor 1 teman-teman ya. Kita cek di sini, sudah bahas juga di soal lainnya, banyak sekali tinggal dicek di video sebelumnya. Pertama, perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut merupakan bentuk dari sistem kurs A. Mengambang, B. Tetap, C. Terkendali, D. Bebas, dan E. Mengambang terkendali. Yuk teman-teman, yang mana jawaban paling tepat untuk soal nomor 1 ini? Silakan ya sebelum kita cek bersama soal yang benar. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu D, teman-teman ya. Bebas. Kenapa bebas? Karena suatu perbandingan itu ditentukan oleh kekuatan permintaan. Nah, itu sistem kurs bebas, teman-teman ya. Artinya tidak ada patokan-patokan, oh ini harus kursnya seperti ini, sekian persen. Kalau mata uang dolar harus sekian, kalau rupiah begini. Tidak ada teman, jadi dia bebas. Jawaban yang pertama adalah yaitu D, jelas ya. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Dasar perhitungan laju inflasi di Indonesia adalah A. Indeks harga konsumen, B. Indeks harga pasar, C. Indeks mata uang, D. Indeks harga produksi, dan E. Indeks harga barang perdagangan. Yuk teman-teman yang sering belajar ekonomi nih ketika di SMA, silakan nih dituangkan yang mana nih yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini. Silakan bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati teman-teman juga boleh. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek bersama, jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Indeks harga konsumen. Kenapa? Karena itu dasar perhitungan laju inflasi yang ada di Indonesia. Itu berdasarkan indeks harga konsumen. Nah, misalkan di suatu konsumen yang di wilayah ini, teman-teman, atau di sini. Nah, itu dilihat dari indeksnya, bukan harga pasar, bukan mata uang, atau harga produksi, bukan, tapi konsumennya. Nah, kira-kira apa intensitas pembelian harga konsumen itu pada barang ini gimana gitu. Nah, sehingga itu diperhitungkan dari laju inflasi yang disebut dengan indeks harga konsumen. Jelas ya. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar disebut A. Trust, B. Pool, C. Sindikat, D. Kartel, dan E. Concern. Nah, concern teman-teman ya. Yang mana nih istilah-istilah yang digunakan nih ketika ada peleburan badan usaha itu yang sejenis ya. Nah, kemudian membentuk sebuah badan usaha yang besar. Ya, ada dua badan usaha nih. Ya sejenis tapi dia membentuk menjadi satu. Itu disebut apa? Nah, dalam bidang ekonomi, teman-teman saya rasa sudah mempelajarinya di kelas 11 atau kelas 12 ini sering keluar nih. Oke adik-adik silakan. Yang mana jawabannya? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu A. Trust, teman-teman ya. Ada trust di antara dua sejenis ini. Jadi, yang perusahaan A sama yang B, ini dia sejenis. Kenapa dia bisa menjadi satu bergabung? Ya, teman-teman ya. Karena ada trust di dalamnya. Sehingga mereka itu menjadi satu, ada kepercayaan. Ada sebuah hubungan batin
sehingga dia bisa membentuk sebuah badan usaha. Disebut dengan trust. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, silakan kita lanjut ke soal nomor 4. Tapi ketika belum jelas, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Kita cek soal nomor 4. Di bawah ini, yang bukan merupakan faktor produksi turunan adalah A. Modal, B. Gaji pekerja, C. Keahlian, D. Manajemen, E. Bahan baku. Oke, jawabannya adalah E, teman-teman ya. Oke, langsung saya jawab nih ya. Nah, jawabannya adalah E, karena ini sudah jelas. Ini merupakan bukan faktor produksi turunan. Nah, ditanya adalah bukan faktornya. Jadi, ya faktornya itu ya ada modalnya. Tentu kan harus ada modal. Itu merupakan faktor turunan daripada sebuah bisnis. Gaji pekerjanya, itu harus dihitung, dipertimbangkan berapa sekian persen, penghasilannya seperti ini, gajinya seperti ini. Keahlian, yang mulai dari pekerjanya, atau dari mandor maupun manajer dan asistennya, manajemen juga betul. Nah, kalau bahan baku itu bukan termasuk dalam satu faktor produksi. Jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tapi sebelum saya lanjut ke soal nomor 5 maksud kami, silahkan teman-teman ya, sudah kami siapin file aslinya di link deskripsi video ini. Tinggal diunduh saja, itu secara gratis. Teman-teman tinggal unduh saja. Tapi syaratnya jangan lupa subscribe video ini, like juga video serta share juga ke teman-teman yang lainnya. Ini loh ada tempat kita untuk berbagi dan ada orang yang mau berbagi. Teman-teman ya, silakan ada juga yang mau beli, sudah kami siapin link affiliate di Shopee-nya di deskripsi video kalau teman yang mau mencari keberkahannya. Karena yang bikin dia berkah itu adalah kita berkorban tenaga, pikiran dan uang, teman-teman ya. Silakan, tergantung dari kebutuhan teman-teman aja. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun mega proyek terowongan bawah tanah untuk mengantisipasi datangnya banjir pada waktu mendatang. Merupakan salah satu solusi pemecahan banjir di ibu kota negara atau Jakarta. Uraian tersebut mencerminkan penelitian geografi menggunakan A. Pendekatan keruangan, B. Pendekatan lingkungan, C. Pendekatan kompleks wilayah, D. Pendekatan interrelasi, dan E. Pendekatan interdependensi, teman-teman ya. Yuk, ini istilah-istilah saya rasa sudah sering nih diketahui dalam pelajaran geografi. Nah, sekarang kita masuk geografi, yang tadi itu pelajaran ekonomi. Nah, sekarang untuk soshumnya itu geografi ini. Silakan teman ya, yang mana jawabannya nih ya? Apakah yang A, B, atau C, D, E? Silakan di kolom komentar atau dalam hati teman-teman juga boleh. Oke, kita lihat dan cek bersama jawaban yang paling tepat adalah untuk soal nomor 5 ini, yaitu A. Pendekatan keruangan. Nah, jadi pasti teman-teman pernah dengar yang namanya tata kelola kota, teman-teman ya. Itu biasa yang ngerjain adalah PU, pekerja umum, atau pekerja perumahan. Ada kayak bikin perumahan-perumahan harus ditata seperti ini, setting plan-nya seperti ini. Nah, itu termasuk sebuah pendekatan keruangan, teman-teman ya. Nah, ini disebut dengan penelitian geografi menggunakan pendekatan keruangan, teman-teman ya. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 6. Leluhur orang Indonesia yang pertama dapat dipandang dari masyarakat: A. Asia, B. Brunei, C. Malaysia, D. Australia, E. Austro-Melanesia. Nih teman-teman ya, leluhur Indonesia yang pertama dapat dipandang dari masyarakat mana nih? Apakah dari Asia, Brunei karena kita sama Melayu, atau dari Australia teman-teman ya? Silakan di kolom komentar. Oke, kita lihat dan cek bersama jawaban yang paling tepat adalah untuk soal nomor 6 ini, yaitu E. Austro-Melanesia. Nah, ini teman kalau tahu sejarahnya, ya pasti tahu jawabannya. Silahkan baca sejarah-sejarah leluhur orang Indonesia itu seperti apa. Jadi bukan dari Malaysia, karena Malaysia itu memang negara Indonesia dulu, teman-teman ya. Dia satu sebenarnya, sehingga bahasanya sama. Begitu juga dengan yang kayak Brunei ya. Nah, sehingga Australia Melanesia ini digabungkan, sehingga
bahasanya ya tengah-tengah, tentu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa itu. Silakan bisa dibaca sejarahnya atau bisa cek di googling saja untuk terkait leluhur Indonesia ini. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Apa dampak negatif terjadinya hujan ekstrim di atas 150 mm per hari bagi tanaman buah? A. Pengolahan dan pemupukan tanaman terganggu. B. Pertumbuhan dan penyerbukan bunga terganggu. C. Pelindian unsur hara dan nutrisi akan membusuk. D. Akar tanaman tergenang dan akan membusuk. E. Pemeliharaan tanaman dan penanaman terganggu. Nah, teman-teman, ini dampaknya ya, dampaknya ketika terjadi hujan lebat, hujan angin istilahnya. Jadi debitnya besar gitu. Oke, kita lihat yang mana jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu B. Pertumbuhan dan penyerbukan bunga terganggu. Nah, karena ditanya adalah tanaman buah, teman-teman ya. Jadi tanaman buah, tentu tanaman buah misalkan kayak apa ya? Kita hitung aja misalkan kayak buah jambu mente ini. Nah, ketika dia berbunga, tentu bunganya akan jatuh, teman-teman ya. Penyerbukannya akan terganggu. Misalkan kayak melon ya, itu kan tanaman buah. Tentu ketika terjadi hujan besar, jadi penyerbukan antara putik sari ya, itu akan terganggu, teman-teman, sehingga tidak akan terjadi pembuahan ya. Jadi bukan dia tanya di sini unsur haranya, bukan. Karena ini adalah tanaman buahnya. Bukan pemeliharaannya, bukan dia akan membusuk, teman-teman ya. Kalau membusuk itu tergantung dari tempat lokasinya ya. Nah, selama 90 hari ini tentu akan merusak dari proses pembuahan. Terjadi pembuahan itu putih dan benang sarinya. Jelas, teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman sudah jelas, kita lanjut next ke soal nomor 8 ya. Kita bacakan soal nomor 8. Rumah iglo di Eskimo merupakan fenomena khas daerah tersebut. Pernyataan tersebut termasuk konsep dasar geografi. A. Perbedaan wilayah. B. Keterkaitan keruangan. C. Situs. D. Keterjangkauan. E. Jarak. Silakan. Dalam ilmu geografi tentu kita harus mengetahui yang konsep antara keterjangkauan, jarak, perbedaan wilayah, ya, perbedaan garis-garis suku. Silakan teman-teman ya, yang mana jawabannya nih. Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu B. Keterkaitan keruangan. Nah, itu kan biasa di dalam konsep fenomena khas daerah tersebut, daerah setiap masing-masing, khususnya yang di rumah iglo, itu memang keterkaitan keruangannya. Ya, bagaimana dia menyusun sebuah keruangan antar ruangan ini sehingga itu membuat sebuah konsep dasar geografi keterkaitan ruangan. Jelas, teman-teman ya. Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 9. Tapi sebelum kita ke soal nomor 9, silakan nih buat teman-teman yang mau filenya, silakan sudah kami siapin di link deskripsi video ini. Silakan tinggal diambil saja. Di deskripsinya itu gratis, tapi syaratnya silakan subscribe dulu dan like video ini, teman ya. Itu gratis, teman-teman dapatin. Dan versi terbaru lengkap, soshum ya, saintek, semuanya, mata pelajaran biologi, geografi, matematika, kimia, fisika, semuanya sudah disiapin itu dalam satu rar, teman-teman ya. Silahkan tinggal diunduh saja. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Kita bacakan. Di dalam kerucut dengan R 16 dan tinggi 15 akan dibuat sebuah tabung. Agar volume tabung maksimum, tinggi tabung tersebut haruslah A. 10, B. 9, C. 7,5, D. 6, E. 5. Silakan teman-teman ya, jawabannya di dalam kerucut sehingga dia membentuk sebuah tabung maksimum. Itu yang mana nih? Harusnya berapa? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu C. 7,5, teman-teman ya. Ini dia jawabannya. Jadi jawabannya adalah C.
Jelas ya, silakan teman-teman kalau sudah ahli di matematika, silakan teman-teman bisa hitung aja. Tapi sudah ada pembahasannya, sudah kami siapin di file aslinya di deskripsi video ini. Oke, kita langsung aja next, lanjut ke soal nomor 10. Usaha bangsa Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui organisasi politik, tetapi juga melalui lembaga resmi pemerintah Belanda di Indonesia, yaitu dengan menjadi anggota, nah ini, A. DPR, B. Parlemen Belanda, C. Volksraad, D. Constituante, D. POC atau POC. Ini istilah-istilah pada zaman Belanda dulu. Kalau teman-teman baca sejarah Belanda kenapa bisa merdeka, ya, dengan berbagai sisi mulai dari seksi atau lingkup politik, ekonomi. Nah, ini sekarang lingkup dalam pemerintahan. Apakah DPR, B, C, D, atau E? Oke, silakan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati teman-teman juga boleh. Yaps, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu C. Volksraad. Nah, Volksraad ini merupakan istilah kayak bahasa Belanda, teman-teman ya. Ini yang disebut dengan anggota Volksraad. Jadi warga negara Indonesia yang ada namanya atau ya orang-orang tokoh yang dihargai sama orang Belanda itu, dia masuk menjadi anggota Volksraad. Ya, Volksraad itu kurang lebih sih, silakan teman-teman saja tahu, silakan tinggal googling saja apa itu Volksraad. Tapi yang jelas ini bahasa Belanda, teman-teman ya, istilah dalam Belanda itu. Oke, jelas ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 11, teman-teman ya. Kita bacakan soal nomor 11. Negara-negara di kawasan selatan atau developing memiliki ciri seperti di bawah ini, kecuali A. Memiliki modal yang banyak, B. Sebagai penghasil bahan mentah, C. Sebagai tempat penanaman modal asing, D. Memiliki penduduk yang besar, E. Potensial sebagai pasar industri negara-negara maju. Nah, ini negara di kawasan selatan, teman-teman ya. Developing country artinya negara-negara maju, ya. Negara maju, developing country. Oke, silakan yang mana jawabannya nih? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu A. Memiliki modal yang banyak. Ya, tentu negara-negara yang berkembang tentu mereka tidak memiliki modal yang banyak. Kenapa? Karena dia masih berkembang, teman-teman ya, bukan maju. Kalau developed itu baru maju. Nah, misalkan ditambah di sini D, teman-teman ya. Nah, itu baru negara berkembang. Negara maju. Kalau developing itu masih negara berkembang. Ya, negara berkembang itu kayak misalkan kayak Indonesia nih. Kalau negara maju ya negara Singapura. Ya, kemudian negara Amerika itu negara-negara maju. Tidak ada pembangunan lagi, dia hanya fokus ke ke teknologi dan sejenisnya. Nah, jawabannya adalah A, karena ditanya adalah kecualinya. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 12. Di bawah ini yang termasuk peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah A. Istana Ratu Boko, B. Prasasti Kedudukan Bukit, C. Prasasti Ciaruteun, D. Candi Borobudur, E. Candi Tikus. Nah, kerajaan Sriwijaya, saya rasa teman-teman sudah membaca sejarahnya. Di SMA, Bapak Guru kita sudah membahas ini. Kerajaannya yang dibuat, yang ditinggalkan apa saja. Oke, silakan dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 12 ini. Silakan yang bisa jawab, nanti saya kasih pulsa gratis, teman-teman ya. Untuk soal 12 ini saya kasih pulsa gratis 20.000 ya. Jawab, tulis, dan sertakan nomor dananya. Nanti saya kirimkan ke nomor dananya. Tak kasih 20.000 buat teman-teman yang jawab. Itu yang jawab 3 orang pertama, teman-teman ya. 3 orang pertama saya kasih ya. Silakan teman-teman ya. Ya, ini saya skip videonya karena ini saya pengen tahu jawabannya, teman-teman. Untuk adik-adik yang nomor 12 ini saja. Saya kasih 3 orang pertama yang jawab benar, itu saya kasih 20.000 pulsa ke akun dananya. Silakan tulis saja langsung nomor dananya, teman ya. Ini saya skip videonya karena jawabannya jangan kita tunjukin, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor
13. Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dinyatakan dalam A. Monumen Tsunami Aceh, B. Perundingan Perdamaian Helsinki, C. Cessation of Hostilities Agreement, D. Act on Free Choice, D. Deklarasi Balibo. Nah, ini kesepakatan damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, teman-teman ya. Itu dinyatakan dalam mana nih? Apakah yang A, B, C? Silakan bisa sejarah Gerakan GAM. Itu teman-teman bisa baca di buku sejarah, itu banyak sekali yang bahas. Oke, kita baca dan kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Perundingan Perdamaian Helsinki namanya teman-teman ya. Nah, ingat ya, ini merupakan soal-soal prediksi yang memang kata siswa saya ini sering keluar teman-teman ya, karena saya juga guru di sebuah SMK, jadi ini yang sering keluar. Silakan dibahas kakak, katanya dia sekarang sudah ada di UI, sudah lulus pada tahun 2020 kemarin, sudah lulus dia dan sekarang sudah semester 3. Nah, ini yang sering keluar di kesepakatan Gerakan GAM aja juga dia keluar teman-teman ya. Silakan dipelajari sedini mungkin, dihafalkan dan diingat. Oke, jelas ya. Next kita lanjut ke soal nomor 14. Tapi sebelum kita ke sana, ini soalnya sudah kami siapin, tinggal diunduh saja. Di link deskripsi semuanya sudah lengkap, tinggal di-download gratis ya. Tidak perlu pakai kuota, karena kalau kita bahas di sini menghabiskan banyak kuota. Tinggal diunduh saja itu filenya, di print, pelajari, fokus, maka adik-adik insya Allah usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Next, kita lanjut ke soal nomor 14. Didesak oleh ketiadaan biaya untuk membeli obat ibunya yang sakit, Hendra pun terpaksa mencuri. Malang, aksi Hendra diketahui, ia pun menjadi bulan-bulanan masa dan digiringi ke kantor polisi setempat. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan yang dilakukan Hendra tergolong dalam penyimpangan A. Premier, B. Sekunder, C. Permitif, D. Positif, E. Negatif. Haha, yuk teman-teman ya. Ini dalam kategori keterpaksaan ya, bukan orang yang biasa mencuri. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu B. Itu disebut dengan sekunder teman-teman ya, karena tidak ada pilihan lain. Ya mau gimana lagi, tapi ternyata naas, dia diketahui sama warga sehingga dibawa ke kantor polisi. Next, kita lanjut ke soal nomor 15. Sejak dicanangkan pemberantasan KKN di berbagai media, kecenderungan KKN mulai menurun. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi media massa adalah A. Memberi sanksi hukum, B. Sebagai lembaga kontrol sosial, C. Mengungkap kasus penyimpangan, D. Memacu pemerintah menegakkan hukum, dan E. Menangkap dan menasihati pelaku kejahatan. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor 15 ini? Silakan dijawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek bersama, jawabannya adalah yaitu C. Mengungkap kasus penyimpangan. Itu fungsi dari KKN teman-teman ya. Oke, jelas ya. Next, kita lanjut ke soal terakhir. Ini soal nomor 16. Sebenarnya banyak soalnya, ada banyak teman ya, ada 200-an. Itu versi terbaru, prediksi soal bocorannya silakan diunduh saja di deskripsi video. Karena kita bahas 16 soal saja, kalau kita bahas itu banyak waktu. Bahkan sampai menghabisin 2-3 jam teman-teman, tidak ada waktu. Silakan, ini sebagai informasi dan ladang dan media juga buat teman-teman untuk mendapatkan informasi terbaru terkait SBMPTN ini, karena kita fokus di SBMPTN. Oke, kita bacakan saja untuk soal nomor 16 ini. Tahap di mana anak mulai pandai meniru dan mengenali significant other dalam klarifikasi terhadap sosialisasi Georg Herbert Mead diistilahkan dengan A. Prefatory stage, B. Play stage, C. Game stage, D. Generalized other,
dan E generalized state. Silakan nih teman-teman ya. Silakan yang mana jawabannya untuk soal nomor 16 ini. Jawabannya adalah B, place state. Oke, itu dia informasinya. Semoga bermanfaat. Silakan dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sukses buat adik-adik. Salam edukasi. Silakan ambil saja file aslinya di link deskripsi video ini. Tapi syaratnya like, komen, dan subscribe video ini. Demikian. Thanks for sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.